Ya, adik-adik kelas 8 kita tuliskan surat An-Nasr. Sudah menulis semua ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Nah, surat An-Nasr. An-Nasr ini ada 3 ayat. Sama dengan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Taruh kulhu 4 ayat. Atau jadi kalau kulhu 4 ayat, ini 3 ayat. Idza jaa nalikane teka apa nasrullahi pitulunge Allah, wal fathu lan kebukae kota Mekah. Idza jaa nalikane teka apa nasrullahi pitulunge Allah, wal fathu lan kebukae kota Mekah. Wa ra'aita lan ningali sira Muhammad annasa ing menungso yadkhuluna hale mlebu sapa nas fi dinillahi ing dalam agamane Allah afwajan hale golong-golong. Wa ra'aita lan ningali sira Muhammad annasa ing menungso yadkhuluna hale mlebu sapa nas fi dinillahi ing dalam agamane Allah afwajan hale golong-golong. Fasabbih mongko maca tasbih sira bihamdi rabbika kelan muji pangeran sira. Wastaghfir lan njaluk ngapura sira hu ing pangeran. Innahu sak temene pangeran iku kana ana sapa pangeran iku tawwaban zat kang akeh nampa tobaté. Makanya surat ini diturunkan di Mekah pada tahun 8 Hijriah. Jadi 8 Hijriah. Rasulullah meninggal tanggal 10 Hijriah. Berarti kurang 2 tahun usia Rasulullah. Nah, surat An-Nasr ini adalah disebut juga surat perpisahan. Karena apa? Setelah turunnya surat ini tidak ada surat lain. Jadi surat ini menunjukkan perpisahan bahwa Rasulullah sangat-sangat merindukan kota Mekah. Ya sama seperti kalian menjadi orang sukses di Jakarta, itu pasti ingin pulang kampung, betul nggak? Juga Rasulullah di Mekah, di Madinah, beliau sukses berdakwah di Madinah. Tapi ketika Rasulullah melihat arah Uhud, arah Badar, itu kangen. Melihat jalan jurusan Mekah itu kangen. Andaikan saya ke Mekah ya. Jadi diakui atau tidak, semua orang itu pasti mempunyai rasa rindu dengan tanah kelahiran. Ayo, kalian kira-kira kerasan di mana? Hidup di kota apa di desa kalian, rumah sendiri? Ya rumah sendiri. Makanya ini surat An-Nasr ini adalah perpisahan. Karena Pak Rasulullah sangat-sangat merindukan kota Mekah, baru terwujud tahun 8 Hijriah ini. Makanya ketika itu sebelumnya Rasulullah sudah umroh 2 kali, ditolak oleh penduduk Mekah. Jadi siapa bilang Rasulullah haji dulu, umroh 2 kali, ditolak, nggak boleh masuk kota Mekah. Ya sama dengan sekarang, umroh ditolak karena ada corona. Dulu Rasulullah 2 kali ke Mekah, sudah pakai ihram labbaik Allahumma labbaik, sampai di Hudaybiyah disuruh berhenti pulang. Ya alasannya banyak orang Quraisy. Mekah dikuasai orang kafir Quraisy. Orang berkuasa itu kan ya yang membuat peraturan loh. Contoh sekolah sini kalau membuat peraturan seluruh pedagang dilarang masuk, ya nggak boleh masuk. Jadi seluruh
tokoh Quraisy melarang Rasulullah untuk umroh, ya tidak bisa umroh, terpaksa pulang. Kalau kita paksakan ya jadi perang. Nah, perang bukan menyelesaikan masalah, malah menambah korban. Nah, ini ketika tahun 8 Hijriah Rasulullah datang mau umroh haji wada dengan membawa 15.000 sahabat. Masya Allah. Waro'aita lan ningali sira Muhammad Anas menungso yadkhuluna halimul busapun nas fi dinillah dalam agama Allah afwajan hale golong-golong. Nah, ketika terbukanya kota Mekah ini, kota Mekah, penduduk Mekah maunya menyetop lagi Rasulullah untuk tidak boleh umroh. Tapi melihat sahabat Rasulullah yang jumlahnya 15.000, mereka ketakutan. Semua penduduk orang Mekah masuk rumah. Dikira Rasulullah mau mengajak perang. Jadi Rasulullah membawa 15.000 sahabat ini dikira mau mengajak perang orang Mekah. Tidak taunya mau umroh, tawaf di Baitullah. Nah, seketika itu orang Mekah baru merasakan, oh ternyata Rasulullah itu bukan orang kejam. Ternyata Rasulullah itu bukan orang yang sadis. Rasulullah itu orang penyayang. Akhirnya waro'aita ningali surah Muhammad annasa ing menungso yadkhuluna halimul busapun nas fi dinillahi in dalam agama Allah afwajan hale golong-golong. Akhirnya Muhammad Rasulullah mengetahui penduduk Mekah langsung berduyun-duyun menyatakan cinta Rasulullah, ikut Rasulullah, dan semuanya masuk Islam. Inilah buai wong ngalah. Rasulullah wis ngalah. Tahun kemarin haji umroh dari Medina sampai di Mekah berjalan 1 bulan siang malam, sampai di Mekah disuruh pulang, ya pulang ngalah. Terus tahun berikutnya lagi umroh, ditolak lagi. Jalan kaki, bayangkan jalan kaki dari Mekah Madinah itu 1 bulan. Pulang kembali, ngalah. Nah, sekarang inilah buah ngalah. Setelah yang ketiga kalinya Rasulullah tanpa berperang, tanpa menumpahkan darah, dengan ikhlas hati, senang hati penduduk Mekah masuk Islam. Inilah artinya ngalah. Afwajan hale golong-golong, golong-golong itu berduyun-duyun. Mulane fasabbih mongko muji sira Muhammad bihamdi rabbika kelan muji pangeran sira. Wastaghfir lan njaluk ngapura sira kabeh ing Rabb. Inna sak temene Rabb iku kana ana sapa Rabb iku tawaban dat kang akeh tobaté. Fasabbih mongko maca tasbih sira Muhammad bihamdi rabbika kelan muji pangeran sira. Wastaghfir lan nyuwun ngapura sira Muhammad ing Rabb. Inna sak temene Rabb iku kana ana sapa Rabb iku tawaban dat kang akeh nampa tobaté. Inilah ciri-ciri. Jadi Rasulullah ketika penduduk Mekah berduyun-duyun masuk Islam, bukan Rasulullah GR. Ah, ini berarti saya sukses. Enggak. Rasulullah langsung membaca subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Sangat heran. Begitu besar nikmatnya Gusti Allah. Makanya ini termasuk salah satu ciri kalau kita mendapat kenikmatan yang besar luar biasa, kita harus membaca tasbih. Contohnya kalian mondok sregep, nggak pernah pulang, setahun pulang sekali. Ketika pulang langsung orang tua memberikan sepeda motor, kalian apa tertawa? Oh, jangan tertawa, langsung baca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, terima kasih ya Allah gitu. Jadi kalau kita melihat kenikmatan yang besar, kita membaca apa? Tasbih. Makanya ini surat ini turun kepada Kanjeng Nabi dan para sahabat. Pada waktu ada Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Waqqas, Abbas sangat gembira dan Abbas ini menangis. Dan Rasulullah berkata, "Hai Abbas, kenapa kamu menangis?" Abbas ini pamannya Rasulullah. Katanya Abbas, Masya Allah, saya ini menangisi dirimu Rasulullah. Aku ini menangisi dirimu Rasulullah. Dulu kamu diusir, dicela, mau dibunuh oleh penduduk Mekah. Sekarang berbalik 180 derajat, penduduk Mekah menyanjungmu, mengelukkanmu,
mengagungkanmu dan mengikuti memeluk agamamu. Ini sulit dinalar oleh akal. Jadi setelah itu Abbas 60 hari meninggal dunia. Nah, jadi Umar ini, Abbas paman Rasulullah, menangis karena apa? Melihat keajaiban yang luar biasa. Dulu penduduk kafir Mekah selama 13 tahun diajak beriman, tidak ada yang mau beriman kecuali Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Khadijah. Nah, setelah ditinggal ke Madinah malah masuk Islam. Cukup sekian adik-adik. Ini surat An-Nasr. Nah, jadi surat ini tahun 8 Hijriah diturunkan sebagai surat pertanda pamitan atau kenang-kenangan Rasulullah untuk menjadi kenangan Rasulullah yang terakhir kali, karena ini haji wada. Dan Rasulullah setelah haji wada pulang ke Madinah, usianya tinggal 2 tahun, terus tutup usia, wafat, meninggal dunia. Jadi ketika haji wada ini umur Rasulullah adalah 61 tahun. Ditambah 2 tahun umur 63 meninggal dunia. Makanya ini jelas surat An-Nasr sebagai pelajaran bahwa ini adalah surat perpisahan yang terakhir kali bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus sebagai seseorang kita tidak boleh putus asa dalam surat ini. Meskipun kalian di kampung dibenci orang sekampung, jangan putus asa. Nanti saatnya akan tiba. Meskipun kamu dibenci seluruh temanmu, jangan putus asa. Nanti saatnya akan tiba. Yang penting kita ngalah dan sabar. Meskipun kamu dibenci orang banyak, jangan putus asa. Yang penting kita berusaha yang halal, istiqomah, ngalah, maka pertolongan Allah akan datang. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Cukup sekian adik-adik surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr nanti kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab.